dalam hal ini akan dipimpin oleh Semoga kiranya acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sempurna. Ditambah pula seperti doa dan emosi yang tidak jarang akan sering terputus dari Allah dan Rasul. Terwujudnya orasi beragama tentu saja berimplikasi bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oki, yang diwakili oleh Ketua Pengusaha, Bapak Ibu Koordinator jajaran bidang pendidikan madrasah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ibu Kepala Madrasah se-Sumatera Selatan, MTI, MTS dan MA, mobil khusus Kepala Institusi dan Pembangunan yang kami hormati, Bapak Ibu dan adik sekalian, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Izin Pak Direktur, Pak Kamil, kami menyampaikan bahwa hari ini dua peristiwa besar yang mungkin pertama di Indonesia. Pertama, perjalanan Madrasah Madrasah Agama sebagai oleh-oleh kado Pak Kamil melalui seminggu pulang dari kita wujudkan ini apa ya? Freestyle. Iya cuy. Asal lagi rekam freestyle. Berjumlah 1.746 madrasah. Siswa Kapten Maksud. Artinya beliau selalu menjadikan momen-momen tertentu itu dengan arah Haji Yahus Faisal SAG MBD. Alhamdulillah saya atas undangan yang luar biasa ini mendampingi Bapak itu, dan ini adalah beragama kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zaid MAD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala afdali khalqih Sayyidina Muhammadin khatami anbiya'i wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa kafati ummati. Yang saya hormati, saya muliakan sahabat saya Bapak Kakanwil Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Sapitri Irwan. Makasih Pak atas kesempatan dan kita apresiasi yang setinggi-tingginya kepada beliau. Saya hormati sahabat saya Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama RI, Bapak Dr. Muhammad Ali. Makasih yang telah kita apresiasi karena memberikan top 10 ya, 10 terbaik Sumatera Selatan. Saya hormati sahabat saya
Kepala Madrasah Negeri Madrasah Alia Negeri Insan Cendekia Oki, Bapak Ki Agus Faisal. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Saya hormati Bapak Kakak Menak Kabupaten Oki yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya muliakan, saya banggakan seluruh kepala madrasah yang kurang lebih 94 yang hadir di ruangan ini. Terima kasih yang luar biasa. Pak Kakanwil, menurut teori yang saya baca, kepala madrasah itu ibarat selebriti di madrasahnya, karena beliau mempengaruhi ekosistem di madrasahnya, sehingga pemerintah, orang tua murid, siswa dan siswi, komite madrasah, semuanya itu menggantungkan harapannya kepada kepala madrasah. Jadi kalau kepala madrasahnya bagus, pasti 90% madrasah itu sukses. Tepuk tangan dulu untuk kepala madrasah. Yang saya hormati, saya banggakan adik-adik sekalian, siswa-siswi Madrasah Insan Cendekia Oki. Tepuk tangan untuk mereka. Saya ingat pepatah Arab yang mengatakan Syubbanul Yaum Rijalul Gad. Hari ini kalian sebagai pemuda Islam, dan insya Allah besok hari sebagai pemimpin bangsa ini. Moderasi beragama, saya ingat sebuah statement pernyataan ulama besar, pahlawan nasional Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau pernah berkata, inti agama adalah ma'rifatullah, inti ma'rifatullah adalah silaturahim. Jadi inti agama itu cuma dua, bagaimana membangun komunikasi dengan Yang Maha Kuasa, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, bagaimana kita memuliakan martabat manusia. Artinya semakin tinggi ma'rifah kita kepada Allah, sejatinya kita semakin menyayangi antar sesama. Sebaliknya, kalau ada orang yang mengaku memiliki paham agama yang baik, tetapi yang bersangkutan banyak orang yang tidak baik dengan dirinya, banyak bombeknya, berarti ada yang salah dalam paham keagamaannya. Inilah inti yang ingin saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dalam sejarah dakwah Nabi kurang lebih 23 tahun, Rasulullah itu mengajak orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Arab itu untuk masuk Islam. Sekarang ini ada segelintir di antara kita yang memiliki paham keagamaannya, yang terlalu mudah menyesatkan sesama Islam, bahkan tidak tanggung-tanggung mengkafir-kafirkan orang yang sudah bersyahadat. Oleh karena itu, tujuan penggerak generasi beragama ini, sehingga kita harus punya rumusan. Siapapun di antara kita itu harus memiliki ukhuwah Islamiyah yang kental. Artinya, kalau ada sesama muslim kita yang Allahnya sama dengan kita, Qur'annya sama dengan kita, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang sama dengan kita, kalau salat kiblatnya ke Baitullah, maka itu saudara kita. Tidak perlu tanya mazhabnya apa,
mazhab teologinya apa, mazhab fikihnya apa, di mana bangsanya, rasnya apa, sukunya apa, sama. Itu namanya ukhuwah al-islamiyah. Selanjutnya, ukhuwah yang kedua itu ukhuwah al-wataniyah. Ukhuwah itu dalam bahasa Arab al-akhu, al-ikhwah. Al-ukhuwah itu persamaan. Jadi kalau kita mau moderasi beragama, maka kita harus mencari persamaan, titik temu, kalimatin sawa. Kalau ada orang membangun persaudaraan tetapi mencari perbedaan, itu pasti dia melahirkan konflik. Itu namanya ukhuwah. Apakah al-islamiyah, ukhuwah al-wataniyah? Siapapun yang sebagai anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, itu kita wajib melindungi martabatnya, memuliakan harkat dan martabatnya. Apapun agamanya, perbedaan partai dengan kita tidak ada masalah. Dia adalah membela NKRI, nasionalismenya sama dengan kita. Dan yang ketiga adalah ukhuwah al-insaniyah atau ukhuwah al-basyariyah. Ukhuwah al-basyariyah ini adalah siapapun dia, yang penting anak cucu Nabi Adam, manusia, maka dia kita harus hormati kemuliaannya, menghormati martabatnya. Sebagaimana Sa'di Shirazi pernah berkata, salah seorang sufi besar dari Persia, beliau pernah berkata, manusia tercipta dari jiwa yang sama, dari materi yang sama. Kalau ada saudara kita sesama manusia yang sakit dan kita tidak simpati dan empati terhadap penderitaannya, maka sesungguhnya predikat manusia tidak layak kita sandang. Kalimat ini ditulis di pintu gerbang PBB di New York, Amerika. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ini adik-adikku sekalian, para guru, saya sudah mendeklar kalau kita tanya profiling guru-guru madrasah itu apa, maka saya jawab modis. Kalau kita tanya profiling siswa-siswi madrasah kita Indonesia, adalah mereka itu modis. Modis itu apa? Moderat, inovator, dan inspiratif. Kita harus memiliki paham keagamaan yang moderat. Kalau orang cerdas, ini saya dibisi oleh Pak Ki Agus Faisal tadi, anak-anak ini kan anak-anak yang punya, mereka ini punya IQ di atas rata-rata. Anak-anak yang cerdas sekali. Dan kalau orang-orang cerdas itu harus atau wajib hukumnya memiliki paham keagamaan yang moderat. Karena kalau tidak, kecerdasannya akan berbahaya. Salah satu cara supaya adik-adikku sekalian terus memiliki paham keagamaan yang moderat, itu harus dekat dengan seni ataupun suka yang humor-humor. Konon kabarnya orang yang sering humor itu sulit dipengaruhi menjadi radikal. Yang bisa radikal itu orang yang sangat serius itu. Ya. Kutu buku yang tidak aktivis. Ya. Karena ada tiga atau empat ciri mahasiswa yang baik itu. 3. Ya. Pertama kutu buku, ini penting itu. Yang kedua aktivis. Dan yang ketiga ini yang idola saya, kutu buku dan aktivis. Dan yang keempat ini jangan ini, karena ini yang celaka ini. Tidak kutu buku dan tidak aktivis. Yang kita harapkan adik-adikku sekalian semua, Man Ice ini adalah kutu buku sekaligus aktivis. Perlu kita mendengarkan kisah-kisah humor. Humor-humor itu bisa ya ketawa-ketawa. Ya, jangan serius melulu itu. Harus ada kisah-kisah yang menarik. Teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, tentu
saya berharap Man IC ini ya terus menjadi penggerak moderasi beragama, dan tentu kita berharap anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian luar biasa. Saya meminjam pernyataan salah seorang tokoh nasional bahwa untuk membangun Indonesia kita membutuhkan new blood, darah segar. Darah segar itu adalah adik-adikku sekalian yang hari ini sebagai siswa Man IC. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kami ini secara umur tidak bisa lagi diharapkan untuk membangun Indonesia. Kalianlah yang menjadi new blood. Kita membutuhkan generasi baru, kita membutuhkan darah segar untuk Indonesia lebih maju, lebih unggul. Berpikir ke depan bahwa anak-anak Man IC ini berguna bagi bangsa dan agama ke depannya. Saya pikir itu penting. Anak-anakku sekalian adalah saintis yang luar biasa, dan saya membayangkan Anda di sini bukan hanya belajar agama, Anda di sini bukan hanya belajar sains, Anda di sini adalah untuk membangun peradaban besar Indonesia dan Islam. Ingat, hanya ada dua pilar peradaban itu. Pertama, kita harus raih dan kuasai sains. Tanpa sains, peradaban Islam tidak mungkin tegak. Yang kedua, kita harus kuasai membentuk karakter baik, akhlakul karimah. Hanya dua pilar peradaban ini. Tidak ada bangsa-bangsa besar dunia tanpa dua pilar ini. Sains, intelektualitas, rasionalitas, penemuan-penemuan, algoritma, bidang sains, kimia, fisika, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah akhlak. Innamal umamul akhlaku ma baqiyat wa inhumu zahabat akhlakuhum zahabu. Sesungguhnya sebuah bangsa, negara bisa tegak karena akhlak masih ada di negara itu. Kalau negara itu sudah tidak berakhlak, runtuh akhlaknya, maka negara itu akan hancur. Teman-teman sekalian, saya berbahagia, saya berbangga. Sekali lagi kita berdoa, semoga adik-adikku sekalian, guru-gurunya di sini, Pak Kakanwil, Pak Kabid, kepala-kepala madrasah di Palembang, itu bisa membangun peradaban besar di Indonesia. Karena memang Palembang ini kota tua, dan itu luar biasa. Dan tentu pertemuan ini pertemuan penuh kenangan, dan insya Allah kita akan terus melakukan masifikasi. Apa yang dikerjakan oleh Pak Ki Agus Faisal hari ini akan menjadi barometer kepada madrasah-madrasah. Pak Kakanwil, insya Allah dalam waktu dekat saya akan minta kepada seluruh kepala madrasah se-Indonesia untuk meng-SK-kan guru-guru penggerak moderasi agama di Indonesia. Saya berharap tahun ini ada 100.000 guru madrasah yang menjadi penggerak moderasi beragama. Minimal satu madrasah ada satu. Kalau ada dua berarti ada 160.000 guru penggerak moderasi beragama di Indonesia, karena kita memiliki 84.000 madrasah di Indonesia. Saya kira Pak Kakanwil memulai hari ini, dan insya Allah kita akan membuat surat edaran se-Indonesia, dan insya Allah dalam waktu dekat kita bisa menunjuk orangnya. Itulah prototipe, itulah profil guru-guru madrasah yang penggerak. Terima kasih. Wallahu minkum. Allahumma fil aqmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari bersama-sama kita hitung dalam hitungan